Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Muallif Shalawat Wahidiyah. Ahad ke-7, Ahad Pahing, 26 Juni 1977. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yushriku qalbun surul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati bisa bercahaya sedangkan segala yang ada masih melekat di dalamnya? Hati bisa bening atau padam selama hati itu selalu mengingat-ingat makhluk, mengingat atau meyakini bahwa makhluk itu menguntungkan atau merugikan, dapat memberikan manfaat atau membahayakan. Selama hati itu senantiasa menjagakan atau mengandalkan makhluk dalam segala hal, selama hati masih terpengaruh atau terkintil-kintil pada makhluk, hati yang selalu begitu itu tidak dapat bersih, bebas dan bercahaya. Artinya senantiasa terpengaruh dan dibawa oleh makhluk. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Dan apakah mungkin hati dapat sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan ia masih dikuasai oleh syahwat nafsunya? Hati yang senantiasa nuruti kepada nafsunya tidak bisa sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kalau tidak bening, tidak bersih dari terpengaruh oleh makhluk, otomatis dia selalu tunduk atau kalah dengan kehendak nafsunya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadrati. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Apakah mungkin dapat diharapkan sowan ke hadratullah hati yang belum suci dari jenuh kelalaiannya, masih selalu nuruti nafsunya? Fakama yumna'ul junubu min dukhulihil masjid kadzalika yumna'u man istawalat alaihil ghaflatu min dukhulil hadratillahi. Sebagaimana orang yang masih hadas junub tidak boleh masuk ke dalam masjid, demikian pula orang yang masih dikuasai oleh nafsunya, masih terpengaruh memandang makhluk, dilarang sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi hati kita masing-masing. Kita masih terpengaruh oleh makhlukkah atau tidak? Mari kita adakan koreksi. Kalau masih terpengaruh, berarti masih budak atau keruh hati kita, belum bersih. Kalau hati tidak bersih, otomatis senantiasa dikuasai oleh nafsu. Kalau hati dikuasai oleh nafsu, otomatis tidak dapat sowan di hadapan Tuhan. Hati yang bersih ialah hati yang tidak melupakan Tuhan. Hati yang tidak melupakan Tuhan yaitu hati yang tidak terpengaruh oleh nafsu atau makhluk. Kalau hati masih terpengaruh oleh makhluk, terpengaruh dengan takut dan mengharap, itu namanya hati masih dikuasai oleh makhluk. Memandang ini bermanfaat, itu membahayakan, itu merugikan. Si A dan si B, si Anu menguntungkan atau merugikan, itu terpengaruh oleh si makhluk. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau keadaan hati kita.
Selama kita menghadapi segala sesuatu, masih terpengaruh oleh segala sesuatu itu atau tidak? Mari kita tinjau. Kalau kita masih terpengaruh oleh segala sesuatu yang kita hadapi, itu berarti kita dikuasai oleh segala sesuatu yang kita hadapi itu. Ini menguntungkan, ini merugikan, ini pahit, ini manis, dan sebagainya, moral atau material, masih terpengaruh oleh segala sesuatunya itu namanya ya terpengaruh. Kalau terpengaruh berarti masih dikuasai oleh imperialis nafsu, dan otomatis tidak bisa sowan menghadap Tuhan. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau pribadi kita masing-masing. Ilmiah gampang atau mudah, hanya sekian kata. Tapi sekalipun secara ilmiah gampang, dalam praktek hati kita, mari kita tinjau. Ketika kita merasakan pahit atau manis, ketika mengalami untung atau rugi, mengalami senang atau gembira, susah atau sedih, mengalami takut atau berani, mengalami ya segala keadaan yang kita alami, lahiriah atau batiniah, ke dalam atau keluar, moral atau material itu sudah senantiasa billahkah atau tidak? Mari kita koreksi. Kalau beriktikad atau merasa bahwa segala sesuatu itu tadi tadurru wa tanfa'u, membahayakan atau memberi manfaat, itu berarti tidak ada kesadaran billah. Siapa yang membanggakan atau menonjolkan usahanya atau perjuangannya, itu berarti tidak billah. Dus kita di dalam mengalami segala sesuatu, paling sedikit harus ingat billah. Kalau tidak ingat billah, itu berarti dikuasai oleh apa yang kita hadapi. Berarti masih budak hati kita, tidak bening atau syirik khafi, merasa ada yang berkuasa selain Tuhan. Kalau lupa billah berarti syirik khafi. Syirik khafi merupakan dosa yang besar. Orang yang syirik khafi tidak billah, otomatis dia ujub dalam segala amaliyah atau ibadahnya, senantiasa ujub, membanggakan atau merasa punya keistimewaan. Merasa punya keistimewaan dalam satu istilah dikatakan ujub. Orang yang beramal dengan ujub tidak diterima amalnya dan terkecam, atau sekalipun kita tidak melakukan amal ibadah atau suatu perbuatan, sekalipun tidak merupakan suatu perbuatan atau ibadah, itu namanya menghamburkan waktu, menghambur-hamburkan suatu kesempatan untuk hal-hal yang tidak diperkenankan. Atau istilah lain, dia tidak mensyukuri kepada nikmat Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa mendapat nikmat berupa dapat berbuat, berarti dia menyalahgunakan nikmat, bertumpuk-tumpuk negatif atau kesalahannya. Dan itu para hadirin hadirat, mari kita koreksi keadaan kita. Sudah senantiasa tepatkah atau belum? Itu perlu adanya koreksi atau peninjauan kembali. Kalau belum tepat, mari kita tempatkan. Mari sama-sama bertaubat. Yang sudah tepat, mari terus kita tingkatkan sedapat mungkin. Dus hati yang budak, yaitu hati yang masih terpengaruh oleh suasana atau makhluk, al-akwan, segala yang ada atau makhluk, terpengaruh takut, terpengaruh cinta, terpengaruh mengharap atau khawatir, itu berarti hati masih budak
atau gelap atau buta. Berarti masih dikuasai oleh nafsu. Tapi hati yang bening, bercahaya, tidak bisa dikuasai oleh nafsu. Malah sebaliknya dapat menguasai nafsu. Dapat memanfaatkan nafsu untuk kendaraan menuju kebahagiaan hidupnya lahir batin, dunia sampai akhirat yang diridhai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memanfaatkan nafsu untuk sowan menghadap Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin begini dan saya bisa. Ini namanya dikuasai nafsu. Tunduk pada nafsu. Ini kalau hati budak, gelap atau buta, selalu dikomando oleh nafsu, menuruti nafsu. Kalau begitu dia atau hati yang seperti itu, dia selalu ateis, tidak merasa bahwa Tuhanlah yang senantiasa mencipta, yang senantiasa menghendaki segala sesuatu. Dalam istilah Wahidiyah, orang yang bening atau padang hatinya otomatis senantiasa lillah billah. Hati yang budak, gelap atau buta otomatis selalu lin nafsi bin nafsi. Pokoknya ilmiah sudah cukup jelas dan gamblang. Tinggal bagaimana prakteknya. Itu kita masing-masing yang dapat mengukur atau meneliti yang mengalami keuntungan terutama. Jika masing-masing mengalami kerugian, juga kita masing-masing. Kalau tidak ada pelaksanaan dari ilmiah-ilmiah tadi dengan tepat di samping yang lain-lainnya, juga banyak mendapatkan akibatnya. Akibat yang menguntungkan atau akibat yang merugikan. Mari para hadirin hadirat menaruh perhatian yang sepenuhnya di dunia ini. Kalau tidak tepat, ya sekali ini. Dan kalau tepat juga sekali ini. Umat manusia hidup di dunia ini dapat diibaratkan orang buruh atau pengembara. Buruh cari pekerjaan ke suatu negeri atau ke suatu sawah atau ke perusahaannya atau ke kantor dan sebagainya. Kalau mengalami keuntungan ya sekali itu, dan kamu rugi juga sekali itu. Kalau beruntung tidak bisa bertambah lagi, dan kalau merugi bisa ditutup lagi. Kemudian selanjutnya hanya merupakan hasil atau akibat daripada keuntungan atau kerugian. Kemudian selanjutnya hanya merupakan hasil atau akibat daripada keuntungan atau kerugian itu tadi. Saya ulangi lagi. Hati yang gelap, yang budak, tidak jernih. Hati yang buta, yaitu hati yang terpengaruh oleh makhluk, tidak langsung mengarah pandangannya kepada Tuhan pencipta alam semesta. Makan cabai pedas, minum strop manis, hanya begitu saja, tidak ada kesadaran billah. Itu namanya hati yang masih terpengaruh. Hanya merasakan manisnya gula atau pedasnya sambal. Hanya merasakan itu saja. Tidak sadar billah. Itu namanya masih dikuasai oleh nafsu bin nafsi. Sekalipun lombok itu pedas, tetapi sesungguhnya bukan lomboknya yang pedas, tapi Tuhan yang memberikan rasa pedas. Jadi lombok itu satu, dan pedasnya itu soal lain. Atau api panas, sesungguhnya bukan api yang panas, tetapi panas itu billah. Kalau api itu panas,
berarti api itu berkuasa, padahal sifat Tuhan antara lain kudrat. Kembali kita sejenak kepada pengajian aqaid waktu masih kanak-kanak. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, dan seterusnya. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Otomatis kalau tidak sama, ya tidak sama. Pencipta dan ciptaan tentu tidak sama. Kalau Tuhan bersifat wujud, otomatis tidak ada lainnya yang bersifat wujud. Wujud-wujudnya makhluk itu sebab diwujudkan Tuhan. Kalau tidak diwujudkan Tuhan, pasti tidak wujud. Dus yang ada hanya Tuhan. Kalau lainnya Tuhan ada, ini namanya ada dua. Dan ini mustahil. Begitu juga kalau dihubungkan dengan sifat-sifat Tuhan yang lainnya, kudrat misalnya, karena ini yang menonjol. Apabila Tuhan punya sifat kudrat, kalau ada kuasa lain, namanya lalu ada yang menyamai Tuhan. Iradah itu karep atau kehendak. Kalau Tuhan punya kehendak, otomatis makhluk tidak punya kehendak. Jadi adanya suatu itu, wujud, kuasa atau kehendak, itu karena diwujudkan, diberi kuasa, diberi kehendak, dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya sesuatu itu sendiri tidak ada, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kehendak. Jadi orang pada waktu makan, minum, sebagainya, kok pen hanya begitu saja, itu orang yang buta mata hatinya. Kalau tidak langsung pada billah, namanya buta, syirik khafi. Dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Soal ini prinsip sekali. Paling prinsip di samping lillah billah. Setiap orang selama mempunyai perasaan pasti mengalami semua itu. Billakah atau binafsika, pasti mengalami atau mempunyai perasaan. Kalau tidak billah, otomatis bin nafsi. Kalau tidak bin nafsi, otomatis billah. Mari para hadirin hadirat, kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Ini soal yang merata, menyeluruh tanpa kecuali. Dan ini soal yang pokok. Ya, mudah-mudahan kita memperoleh pertolongan dari Allah, khususnya dalam soal ini, di dalam kita berusaha, di dalam kita berjuang. Am kaifa yarju ayyafama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Apakah mungkin dia dapat mengharapkan faham atau mengerti akan rahasia yang pelik-pelik terutama, sedangkan dia belum taubat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang tidak mau taubat, terutama soal dosa syirik khafi dan umumnya segala maksiat, dia selamanya belum taubat, belum menyesali dosa-dosanya, belum menyesali dosa-dosanya, belum merubah sikap, dia tidak akan faham, mengerti, atau menemukan rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang mau bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Dus mudahnya orang yang belum bertaubat dengan sungguh-sungguh, belum merubah sikap, belum membebaskan diri dari nafsunya, tidak dapat memahami atau menemukan rahasia-rahasia
seperti yang diberikan kepada orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil asya'ul madhkuratu mutadaddatun fa inna isyraqal qalbi binuril imani wal yaqini mudaddun lidzulmi allati istawalat alaihi birrukuni ilal aghyari wal akwani wa'timadihi alaiha. Hal-hal seperti di atas berlawanan satu sama lain. Padangnya hati dengan keyakinan yang membaja adalah kebalikan dari gelapnya hati, atau hati yang buta yang senantiasa dikuasai atau terpengaruh oleh makhluk, aghyar atau akwan yang dia jadikan i'timad atau tempat bergantung. Wal masiru ilallahi ta'ala biqat'i aqabatin nafsi mudaddun lil i'tiqali fi habsil hawa wasyahawati. Dan perjalanan sowan kehadirat Allah dengan memutuskan hubungan dari cengkraman nafsu berlawanan dengan yang masih berada dalam cengkraman imperialis nafsu. Itu sudah jelas, tidak perlu diperpanjang lagi. Terus kembali lagi, orang yang hatinya budak berarti tidak punya iman atau imannya sangat tipis sekali, dan dikhawatirkan sekali dalam keadaan yang kecil saja bisa lenyap iman itu. Menghadapi ujian sedikit saja mungkin hilang iman itu, lebih-lebih menghadapi keadaan yang berat. Orang-orang yang hatinya bening atau padang senantiasa sowan kehadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang yang mata hatinya gelap, dia selalu menjauhkan diri dari Tuhan, senantiasa lupa pada Tuhan, senantiasa linnafsi bin nafsi. Istilah jauh dan dekat, orang yang senantiasa sadar, senantiasa ingat kepada Tuhan, itu berarti dia dekat dengan Tuhan. Tapi kalau banyak lupa, selalu linnafsi bin nafsi, berarti dia jauh dari Tuhan. Dalam buku Kuliah Wahidiyah disebutkan, kalau tidak salah, ma kunta bi fa anta fi mahallil qurbi wa ma kunta bika fa anta fi mahallil bu'di fakhtar li nafsika. Selama engkau merasa bil sebab aku Tuhan atau billah, maka engkau dalam posisi dekat aku atau Tuhan. Sebaliknya, engkau merasa bika dengan nafsumu, maka engkau dalam keadaan jauh dari aku. Terserah, pilih mana buat pribadimu. Akan menjauh dari Allah, akan menjauh dari aku atau Tuhan, atau ingat dekat akan menjerumuskan ke dalam jurang kehancuran, atau ingin selamat di sisiku. Terserah. Wa fahimu daqaiqil asraril mustafadati minat taqwa mudaddunil israri alal ma'asi wal hafawati wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Faham atau mengerti atau dapat menggali rahasia-rahasia itu berlawanan dengan orang yang senantiasa linnafsi bin nafsi, yang senantiasa budak hatinya, yang tidak bisa menemukan rahasia-rahasia, terutama rahasia lillah billah. Rahasianya yang dicapai dan dijadikan oleh Allah itu supaya melaksanakan liya'buduni. Orang yang senantiasa linafsi bin nafsi otomatis tidak mengetahui atau tidak faham adanya dia dicipta di dunia ini,
tidak lain kecuali supaya liya'buduni. Kalau orang sudah bebas dari lin nafsi bin nafsi, dia akan faham, akan menemukan apa sesungguhnya rahasia dihidupkan di dunia ini. Lain tidak, hanya itu tadi, liya'buduni, mengabdikan diri kepada Tuhan Maha Pencipta. Mengabdikan diri itu ada dua rukun. Satu billah, dua lillah. Tidak mungkin disebut ibadah kalau tidak mengetahui tujuannya, yaitu yang diibadai. Dan tidak mungkin, ya pokoknya kesadaran dan pengabdian diri liya'budun itu kumpulnya kesadaran diri dan ibadah. Jadi kalau orang-orang betul beribadah mengabdikan diri, di samping melaksanakan pengabdian diri, dia bertauhid. Kalau orang yang bertauhid, dia melaksanakan pengabdian diri, ibadah, atau dalam istilah lillah billah. Kalau orang-orang sungguh-sungguh lillah, otomatis di samping billah juga lillah. Satu sama lain meskipun berlainan, tapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Seperti halnya lumpur. Lumpur terdiri dari tanah dan air. Air saja tidak dapat dikatakan lumpur. Begitu juga tanah saja tanpa air tidak dapat dikatakan lumpur. Dapatnya disebut lumpur karena ada tanah yang dicampur air, sekalipun airnya sedikit misalnya. Begitu juga liya'budun, itu kumpulnya billah dan lillah. Kalau hanya lillah saja atau billah saja, itu tidak dapat memenuhi syarat rukun liya'budun atau pengabdian diri kepada Tuhan. Istilah lain, syariat dan hakikat harus dijalankan kedua-duanya untuk memenuhi liya'budun, pengabdian diri kepada Tuhan. Dalam tingkatan nomor 1 adalah billah, sebab ini tauhid. Nomor 2, lillah, pengabdian diri. Jadi boleh dikatakan akibat dari tauhid, yaitu mengabdikan diri. Tauhid mengakibatkan pengabdian diri. Dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa menginginkan bertemu dengan Tuhannya, berbuatlah amal soleh dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu pun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Umumnya dalam Al-Quran soal tauhid, sebab ibadah adalah buah atau akibat daripada tauhid. Adapun lillah saja belum billah, atau billah saja belum melaksanakan lillah, itu namanya ibadah yang belum sempurna. Lillah billah sekalipun lain bidangnya, tapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberi pelajaran kepadamu. Menurut tata bahasa kalimat wa yu'allimukumullahu bukan jawab atau bukan hubungan seperti dalam kitab tafsir biasa. Tapi bagi ahli kesadaran, ahli tasawuf, ini dihubungkan sebagai isyarat. Tapi memang tidak ada hubungan antara wattaqullaha dan wa yu'allimukumullahu. Wattaqullaha, dan takutlah kamu semua kepada Allah.
wa yu'allimukumullahu, dan kamu sekalian diberi ilmu atau pelajaran oleh Allah. Di sini ada isyarat di dalamnya. Jadi ahli tasawuf atau ahli kesadaran tidak mengambil dari redaksi begitu saja, tapi diambil isyarat yang terkandung di dalamnya. Sebab kalau diambil dari lahirnya itu tidak cocok, karena bukan hubungan antara wattaqullaha dan wa yu'allimukumullahu. Terkadang ada yang salah baca wa yu'allimukumullahu menjadi jawab dari wattaqullaha, dan artinya menjadi dan takutlah kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu kepadamu sekalian. Tetapi sungguhnya di dalam Al-Quran bukan begitu yang dimaksudkan. Lalu apa yang dimaksud dalam firman Allah yang demikian itu? Ya, itu tadi untuk isyarat, mengandung isyarat dari batinnya, dan yang menguatkan adalah isyarat dari batinnya. Dan yang menguatkan adanya isyarat ialah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila bima ya'lam warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan atau mempraktikkan kebaikan-kebaikan yang telah diketahui, otomatis atau pasti Allah memberikan ilmu sesuatu yang belum diketahuinya, yaitu kebaikan-kebaikan yang belum diketahui ilmunya, belum diketahui teorinya. Ya alhamdulillah, di antara saudara pengamal Wahidiyah, ya maaf, kurang pengetahuannya. Setelah dia mempeng dan menerapkan sedapat mungkin cara-cara yang digariskan, alhamdulillah, tanpa diusahakan atau malah tidak terduga, mendapat ilmiah yang penting atau banyak. Alhamdulillah, banyak saudara pengamal Wahidiyah yang mengalami seperti itu, terutama sederek-sederek saudara-saudara yang kurang pengetahuannya. Setelah mempeng atau bersungguh-sungguh mujahadah dan usaha-usaha menerapkan ajaran-ajaran Wahidiyah, alhamdulillah diparingi ilmu-ilmu yang sangat berharga, terutama pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang di luar perhitungan dan di luar usaha ta'allum atau belajar atau mengaji. Ya, pokoknya di luar dugaan dan di luar perhitungan. Sekali lagi alhamdulillah, barangkali sekalipun tidak sama bentuk dan prosentasi banyak sedikitnya, insya Allah semua pengamal Wahidiyah diparingi ilmiah dari amal-amal ibadah lain-lain, sekalipun satu lain tidak sama bentuknya atau banyak sedikitnya, tapi dalam garis besarnya insya Allah semua diparingi. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ah sababun fima ba'dahu ila akhirih. Ini mengulangi keterangan-keterangan sebelumnya. Dus dawuh-dawuh yang pertama ini tadi disusul dengan dawuh-dawuh sesudahnya sebagai akibat dari yang pertama tadi. Insya Allah semuanya itu sudah cukup jelas, dan nanti akan menyusul dawuh-dawuh musannif mengenai keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan, selainnya Tuhan tidak ada. Nanti pada pengajian yang akan datang insya Allah diterapkan. Kalau kita betul-betul menerapkan lillah billah, otomatis akan dapat mengetahui dan menerapkan pelajaran-pelajaran yang akan datang nanti. Hanya Allah tok yang ada, lainnya tidak ada. Adanya ada itu imitasi
atau bayangan, dan seterusnya. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya fid dunya hatta yaumil qiyamah. Amin. Kiranya pengajian pagi ini cukup sekian saja. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat. Kembali dawuh-dawuh dari Romo Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Para hadirin hadirat, mari dawuh-dawuh dari pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, terutama mujahadah yang pertama, yaitu malam Jumat. Mujahadahnya para penyiar Sholawat Wahidiyah dari pusat sampai daerah-daerah yang baru pertama kali ini akan dilaksanakan. Mari para hadirin hadirat, kita masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sebanyak-banyaknya dan yang sebesar-besarnya. Mari kita dari masing-masing yang hadir ini terutama masing-masing mempunyai tanggung jawab atas sukses tidaknya mujahadah kubro yang akan datang. Tanggung jawab di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap jami'al alamin, dan di hadapan perjuangan fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Para hadirin hadirat, mari mulai detik ini segala perhatian dan kemampuan kita curahkan untuk mujahadah kubro yang akan datang, sehingga benar-benar diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Mari para hadirin hadirat masing-masing kita percaya serta yang bertanggung jawab 100% dalam segala bidang, baik di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam maupun terhadap jami'al alamin. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari soal-soal negatif kepada orang lain, kepada kawannya. Mari kita bekerja dengan sekompak-kompaknya. Mari pada kesempatan ini kita mengadakan permohonan-permohonan kehadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. Ala hadrati Syed Saman radhiyallahu wa awanihi wa sairi awliya illahi radhiyallahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami'a baina ummatina wa ajdatina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa jami'an sunnah salat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi.
Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama wa ahlu. Nasalluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqona fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adata ma ahata bihil muka wa sahitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntu shakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallati latifi baltati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallati latifi baltati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baltati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغفار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركاته غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Al-Fatihah. Demikian pembacaan Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah. Dari kami segala salah dan khilaf awal hingga akhir mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah.
wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghauthi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.